Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Optima TV. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang darah dan bekam. Sering kenyataan yang kita dengar daripada orang-orang yang mengobat menerangkan bahwa darah kotor itu tidak ada. Yang ada hanyalah darah kental. Kemudian ada pula yang lain yang menyatakan bahwa darah kotor itu memang ada. Dan inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit di dalam tubuh. Semakin banyak darah kotor itu dalam tubuh, maka semakin banyak pula penyakit. Dan inilah yang disebut dengan toksin. Jadi dalam bahasa medisnya, darah kotor itu disebut dengan toksin. Toksin adalah penyebab kepada kebanyakan penyakit, dan cara yang terbaik itu ialah dengan membuangkan toksin itu. Jadi pengobatan yang kita lakukan harus membuangkan toksin, baik obat-obatan ataupun terapi-terapi yang kita lakukan. Supaya kita nampak lebih jelas, saya akan berikan perumpamaan, contoh perbedaan antara darah bersih dengan darah kotor. Satu, darah bersih warnanya merah, terang, dan tidak hitam. Nah, warnanya merah, terang, dan encer, dan tidak berwarna hitam. Kalaupun dikatakan ada yang kental, tetapi warnanya tetap merah dan kemerahan dan terang. Sedangkan darah kotor, warnanya gelap, coklat, kehitaman, atau boleh hitam betul. Jadi, darah kotor, warnanya kehitaman, atau coklat, atau hitam betul. Dan dia tidak cair, tidak encer. Dia umumnya bergumpal atau berketul. Kemudian yang kedua, kalau darah bersih Anda lap dengan tisu, maka tisu itu akan basah secara keseluruhan. Darah yang bersih tadi akan membasahkan tisu. Kenapa? Karena ia cair atau encer. Sedangkan kalau darah kotor, darah yang berketul atau bergumpal tadi, kita lap dengan tisu, atau darah bekam yang betul cara bekamnya, ketika kita buang, dia akan seperti lebih kurang agar-agar dan tidak membasahi tisu secara keseluruhan. Hanya sebagian kecil tisu saja yang basah kena darah tersebut, karena cairnya tidak banyak. Oke. Kemudian yang ketiga, darah encer ini seperti air yang kita tumpahkan. Artinya betul-betul cair dan encer. Sedangkan darah kotor umumnya ialah berketul, seperti lebih kurang agar-agar. Dan inilah beda antara darah bersih dengan darah kotor. Jadi yang mengotorkan ini, itulah yang kita sebut dengan toksin tadi. Atau yang menjadikan darah itu seperti kental tadi ialah toksin tersebut. Cuma kebanyakan yang darah kotor atau berketul atau seperti agar-agar tadi, warnanya tidak lagi merah terang seperti darah bersih. Artinya itulah darah kotor. Jadi darah kotor memang ada. Itulah yang menyebabkan penyakit, dan dalam istilah medis ini disebut dengan toksin. Dan inilah yang kata Rasulullah SAW, sebaik-baik pengobatan kalau cara bekam itu mengeluarkan darah kotor ini. Jadi karena penyebab penyakit itu ialah darah kotor atau toksin ini, maka cara yang terbaik untuk membuangkan penyakit tersebut ialah dengan
mengeluarkan dari tubuh. Dan cara yang terbaik untuk mengeluarkan dari tubuh itu ialah dengan bekam. Ada sih obat-obatan yang boleh mencairkan darah kemudian mengeluarkannya melalui urin. Ada juga terapi yang kita lakukan yang boleh membersihkan darah dengan cara memecahkan toksin-toksin dalam tubuh kita, kemudian mengeluarkan melalui urin. Oleh sebab itu, urin ini akan berubah warna dari kekuningan umpamanya setelah kita lakukan terapi, setelah kita makan obat-obatan, maka dia akan keluar kencing dengan warna yang lebih pekat, dengan bau yang lebih menyucuk, dan dengan mungkin kadang-kadang berbuih kencing tersebut. Jadi artinya dia berhasil membawakan kotoran-kotoran keluar melalui urin. Atau dengan memekam, langsung kita keluarkan dari tubuh secara jalan pintas, dan yang keluar itu adalah berketul, warnanya gelap, warnanya kecoklatan atau hitam sama sekali. Dan kalau ini yang Anda lakukan dengan bekam, cara bekamnya itu benar dan betul, yaitu membuangkan darah kotor. Tetapi sekiranya Anda membekam, mengeluarkan darah yang bersih, yang seperti air tadi, kalau kita tumpahkan, ditumpah seperti air yang kita tumpahkan, artinya cara bekam yang Anda lakukan belum sempurna. Apalagi kalau warnanya merah terang, dan itu merupakan darah bersih. Darah bersih diperlukan oleh seseorang dalam tubuhnya untuk bekal dia hidup dan juga oksigen-oksigennya. Sekiranya kita keluarkan darah yang bersih, maka untuk keperluan tubuhnya jadi berkurangan. Cara bekam ini bukan cara bekam yang terbaik yang Rasulullah SAW sabdakan lebih 1400 tahun yang lalu. Jadi oleh sebab itu, pelajari lagi lah cara bekam agar cara bekam ini lebih baik dan hanya mengeluarkan toksin-toksin sebagai penyebab kepada penyakit. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sebelum adanya pengobatan-pengobatan yang banyak ini, yaitu bekam adalah pengobatan yang terbaik karena membuangkan penyebab kepada penyakit. Jadi bukan darah kental, tapi darah kotor. Ada artikel yang dibuat oleh orang. Disebutkanlah di antara penyebab-penyebab darah kental, seperti kurang minum air, banyak mengkonsumsi alkohol, atau mengisap rokok, atau kurang minum, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di bahagian bawahnya disebutkan hadis Rasulullah yang menyatakan sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan tukang bekam. Karena tukang bekam itu membuangkan darah kotor. Jadi dalam hadisnya, darah kotor bukan darah kental. Dan juga bekam itu mencerdaskan otak atau mencerahkan pandangan dan lain-lainnya. Jadi di atasnya semua darah kental. Tiba-tiba bekam adalah pengobatan terbaik karena membuangkan darah kotor. Jadi yang benarnya istilah ini ialah membuangkan darah kotor. Karena darah kotor itulah penyebab segala penyakit. Atau dalam bahasa pengobatannya sekarang ini, penyakit disebabkan oleh toksin. Cara yang terbaik ialah membuangkan toksin keluar dari tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.